Halo, Baraya Sehat. Ketemu lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya bareng sama Andari Krisna. Seperti biasa, kalau saya PDKT itu tidak pernah sendiri. PDKT itu seru kalau bareng sama narasumber yang luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kan udah banyak sekali nih yang sudah kita bahas di PDKT bareng sama Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Banyak sekali kalau kita ternyata cari tahu, menggali informasi soal kesehatan. Kesehatan itu tidak cuma soal mengobati pasien saja. Dan sekarang juga ada edukasi lain yang bakalan saya bagi bareng sama dengan narasumber ke Baraya Sehat Warga Kabupaten Tasikmalaya. Sudah hadir bersama saya untuk PDKT ada Dr. Haji Rati Teja Sukmana Dadang. Selamat siang. Selamat siang Teh Riri. Biar lebih akrab katanya mending panggil Mami aja. Mami aja. Mami Sarerea. Mami Sarerea. Selamat siang, wilujeng siang, Baraya Sehat. Nah, Baraya Sehat. Dan yang pastinya kali ini kita bakalan ngomongin soal AKI, AKB dan juga kematian ibu seperti itu. Memangnya upaya untuk kita ngomongin dulu AKI, AKB itu apa, Mi? Jadi Baraya Sehat ya. Jadi AKI itu singkatan dari angka kematian ibu, AKB singkatan dari angka kematian bayi ya. Di mana AKI dan AKB ini merupakan ikon Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, di mana kalau ada kematian ibu yang tinggi itu, jadi kesannya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anaknya itu tidak sesuai dengan standar. Dipertanyakan gitu. Kenapa sih Kabupaten Tasik kematian ibunya tinggi? Bahkan jangan-jangan kalau tinggi mah jangan sampai ada anekdot ulah ngelahirkeun di Kabupaten Tasiknya di Simararawat gitu. Makanya Pak Kepala Dinasnya itu berjuang. Tolong ya ke setiap puskesmas itu jangan sampai ke Pak Kepala Puskesmasnya menyumbang kematian ibu atau kematian bayi. Jadi memang AKI itu adalah angka kematian ibu, AKB angka kematian bayi. Dan itu sekarang memang lagi jadi trending ya di Kabupaten Tasikmalaya bagaimana menekan. Memangnya seperti apa di lapangan angka kematian bayi dan juga ibu seperti apa, Mi? Iya, masih tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasik itu kuotanya cuma 18, tapi sampai sekarang itu sudah 16. Diharapkan dikunci tidak ada lagi kematian ibu. Jadi kematian ibu di sini itu seperti apa, Mi, definisinya? Kematian ibu itu kematian yang terjadi pada saat ibu hamil sampai dengan masa nipas. Tidak tergantung pada usia kehamilan dan letak kehamilan. Tapi bukan disebabkan oleh kecelakaan. Kalau ada ibu hamil yang meninggal karena tabrakan itu bukan kematian ibu tapi disebabkan oleh penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya contohnya darah tinggi dalam kehamilan atau HDK, perdarahan. Kemudian satu lagi karena infeksi. Kalau penyebab tidak langsungnya karena kelainan non-obstetri, bukan karena kehamilan, misalkan karena penyakit jantung pada ibu hamil, TBC atau anemia. Begitu juga, jadi rata-rata penyebab kematian ibu ini apa, Mi? Penyebab langsung, darah tinggi dalam kehamilan, kemudian perdarahan pasca persalinan, dan yang terakhir adalah infeksi. Jadi rata-rata kebanyakan itu. Di lapangan temuannya seperti itu, Mi? Ya, di lapangan temuannya seperti itu. Hipertensi dalam kehamilan disebut preeklamsi atau eklamsi. Iya, betul. Saya pernah mendengar ibu bisa kejang dan menyebabkan kematian. Gitu. Jadi memang banyak juga. Kenapa itu sangat dikontrol sekali ya, tekanan darah seperti itu ketika ada salah satu antisipasi untuk mencegah kematian ibu dari mulai hamil, melahirkan sampai nifas. Seperti ada itu. yang disebut dengan ANC terpadu. Nah, apa itu, Mi? ANC terpadu teh ibu harus 10 T, diukur tinggi badan, kemudian diukur tensi, kemudian minum tablet tambah darah, kemudian temui bicara, ada konseling. Tadi pada saat hamil itu kan harus edukasi ya, Neng ya. Harus ibu-ibu itu di konseling, diedukasi supaya misalkan dia bisa memberikan ASI supaya si puting mati tidak terbenam. Kalau puting terbenam kan nanti ada keluhan, ASInya kurang. Nah, kemudian pada saat ibu hamil juga harus ada kelas ibu hamil, Teh Riri ya. Harus dikasih tahu makanannya itu harus ditambah 300 kalori. Karena orang Tasik Teh Riri, ada yang di daerah Harangjaya ketika aku mami ditanya, "Ibu makanannya apa?" "Abi mah Bu, nikmat sarang kerupuk oge, nikmat sarang tarasi belum oge." Itu teh salah. Ketika hamil itu harus ada protein hewani. Karena ada yang disebut dengan neurodevelopmental, perkembangan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana itu membutuhkan protein hewani. Neurodevelopmental itu ada 12 langkah. Langkah ke-9 sampai ke langkah ke-12 wajib ada protein hewani. Jadi aku selalu bilang,
ke ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus bisa merogoh sukma suami atau si bebem akang supaya memberikan uang lebih pada saat hamil untuk memberi protein hewani bade endog, mau lele mah cuma 16.000 di pasar Cikurubuk, mau ikan kembung, mau gurame papais, mau sop ayam kampung. Tapi di kampung mah sop ayam kampung mah rada mewah, dikeluarkan hanya pada saat-saat tertentu. Bahkan aku suka bilang gini sih Mami, bapak-bapak daripada nanti anaknya tulalit.com atau lemot.com atau stunting yang berpengaruh terhadap kognitif atau intelijensi, mending bapak-bapak tengah rokok 28.000 itu daripada dibeliin rokok, mending dibeliin telur buat mamah bebek, karena janin yang sedang dikandung itu adalah masterpiece kita. Lamun kayak bodoh teh anak sahanya nih belagu gitu ya. Tapi kalau pinter juga, oh itu bapak tesan anaknya teh yang studio priangan, mamanya juga calakan, jadi anak juga pinter. Benar. Jadi memang edukasi ke masyarakatnya itu memang salah satunya memang dari makanan juga ya, Mi? Iya, pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kematian ibu. Karena ada yang disebut itu teh 1000 HPK. Apa tuh, Boy? 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari di dalam perut mamah bebek. Atau 9 bulan, sisanya sampai baduta sampai 2 tahun 730 hari. Nah, kita sedang kampanye 1000 HPK, masa krusial, window of opportunity untuk menciptakan generasi berkualitas. Kan Presiden Jokowi ingin Indonesia itu 2045 Indonesia emas, 1000 tahun merdeka, Indonesia harus 5 besar ekonomi dunia. Namun barodo merek beunghar kumaha. Iya, benar. Jadi memang harus dipersiapkan dari mulai masa kehamilan. Konsepsi dari mulai pembuahan oleh ayah bebek ke mamah bebek. Iya, jadi dari itulah akhirnya memang ini juga masuk ke untuk mencegah kematian ibu hamil juga. Ibu hamil melahirkan juga ya. Kebanyakan komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan itu karena apa sih, Mi? Yang pertama karena hipertensi dalam kehamilan. Itu bisa di screening atau dideteksi dini lewat buku KIA. Ada yang disebut dengan ukuran mean arterial pressure. Bila mean arterial pressure-nya lebih besar dari X, berarti itu preeklamsi. Kemudian preeklamsi juga terjadi pada ibu-ibu yang hamil terlalu muda, makanya kan tidak boleh hamil sebelum usia 21 Teriri ya. Dan tidak boleh ada kehamilan remaja. Kehamilan remaja itu kurang dari 18 tahun, bahkan dikatakan kehamilan anak. Makanya ulah aya istilah nate MBA, married by accident. Setiap pernikahan itu harus direncanakan. Setiap kehamilan itu harus direncanakan. Dan sekarang mah tidak boleh cinta buta Teriri ya. Kalau dua-duanya thalassemia, meskipun bogoh ulah nararika, mungkin beresiko anaknya thalassemia. Jadi memang satu karena preeklamsi tadi komplikasinya. Kalau pas melahirkan apa lagi, Mi? Perdarahan. Biasanya perdarahan itu terjadi karena si ibunya teh mengalami anemia Teriri. Jadi anemia itu disebabkan oleh HB yang rendah kurang dari 11 gram per desiliter. Makanya harus diperiksa dengan alat yang untuk mengukur HB atau hemoglobin. Kalau kurang dari 8 disebut anemia grafis atau anemia berat. Nakek itu kekurangan energi kronis, lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm. Amun mami menjelas gendutnya lebih dari sabarahannya. Atau IMT, indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5. Kemarin mami audit stunting di Kecamatan Sodong Hilir. Ari nu ngauditna gendut kieu nya montok itu gemoy gitu ya. Ari nu di auditna bararegang teh ririnya. Indeks massa tubuhnya 13, 17,2. Makanya aku bilang ibu makannya harus cukup ya, untuk dikasih susu dari puskesmas 8 dus tiap ibu hamilnya. Jadi faktor-faktor penyebab komplikasi itu salah satunya adalah tekanan darah. Itu bisa dicegah dengan seperti apa sih, Mi, untuk terhindar dari preeklamsi, anemia? Nah itu diperiksanya dengan ANC, antenatal care atau pemeriksaan kehamilan sebanyak minimal 6 kali Teriri. 2 kali diperiksa oleh dokter dengan pemeriksaan USG. Jadi memang jangan malas untuk memeriksakan kehamilan Ayeuna mah kacidawe. Sekarang mah ibu hamil itu ibaratnya sudah siga bintang Hollywood. Dijalankan di red carpet. Jadi semua sudah peduli terhadap ibu hamil. Bahkan si dokter Objin oge, dokter Asepnya yang di SMC sok ngamuk lamun ibu-ibu baru mau melahirkan, baru ANC-nya belum 6 kali teh. Teh cenah naon gawena dinas kesehatan terang bina-bidan padahal mah teh sudah awung-awungannya. Tapi balik lagi kadang ada beberapa ibu hamil yang kesadarannya belum ya. Ada yang kesadarannya belum sadar, belum aware untuk periksa ANC ke puskesmas 6 kali ke ibu bidan. Terus yang kedua, sering sekali Teh Riri ya,
udah sadar, udah 6 kali ANC, udah di USG oleh dokter 2 kali, tapi rumahnya teh sangat terpecil. Sehingga ketika akan melahirkan teh hujan teh jadi melahirkan tuh ku paraji deui gitu. Nah, itu teh tidak boleh bersalin oleh paraji teh. Betul. Jadi memang apalagi kalau Kabupaten Tasikmalaya itu cakupannya luas sekali ya. Luas dan jalannya bergunung-gunung. Iya, betul. Jadi aku kalau monitoring itu tidak pernah nyetir sendiri, hanya nyetir ke daerah-daerah yang mudah. Sieun di sorodot deui. Pas ngajak teh oper karena gas nah gitu sok pasti itu tantangannya ya Mi, karena memang kalau Kabupaten Tasikmalaya luas sekali dengan banyak daerah-daerah yang mungkin masih terpencil dan akhirnya kadang kesadaran masyarakatnya juga terjangkaunya susah, tapi ini usahanya sangat luar biasa sekali berarti ya. Teh ini sebetulnya kalau bidan-bidan di Mambalagur kan bidan itu ada bidan koordinator, bidan kepala di puskesmas, ada bidan desa itu dari tahun 1980 Teh Riri ya untuk memudahkan akses ibu hamil ke desa, di mana bidan desa teh tugasnya teh sangat banyak ya. Betul. Bahkan mereka itu masih muda tapi harus kompeten, harus compliant, patuh pada standar, harus selalu berkomunikasi dengan ibu bidan yang jadi kepalanya dan tidak boleh grup-grupan. Ibu bidan ieu balada ieu tidak boleh, harus solid dan kompak. Kemarin kan ulang tahun IBI ke-73 karena si bidan itu Teh Riri mempunyai tugas mulia menolong wanita di maya pada asik gitu. Jadi emang kalau ngomongin soal kematian ibu hamil itu bisa dicegah berarti Mi? Bisa dicegah dengan ANC 6 kali tadi pemeriksaan kehamilan. Betul. Kemudian minum tablet besi dan tablet besinya ada asam folat mencegah kelainan kongenital Teh Riri. Mencegah kelainan kongenital seperti mikrosepali atau tidak punya kepala, anencefali atau anoptalmia. Ada suatu pemeriksaan di ANC terpadu yang harus wajib dilakukan namanya triple eliminasi. Nah, apabila triple eliminasi tidak dilakukan, ini dampaknya ke si anak kasihan. Kemarin di daerah Sodong Hilir ada 5 tahun belum mendengar karena si ibunya positif sipilis. Jadi triple eliminasi itu untuk mencegah penularan penyakit IMS, infeksi menular seksual, HIV, hepatitis B dan sipilis dari ibu hamil ke si janinnya. Nah, itu ya. Oke Teh Riri, bapak-bapak teh tong sok jarajan. Harus hubungan seks itu hanya dengan pasangannya. Betul. ABCD, A abstinensia, lamun lagi nyabat ditasik ke tukang kredit, ulah kikituan jeung batur. Yang B kajian amun terdesak pulang heura we aja, betul. Yang B be faithful nya, ulah sok karawin deui lamun poligami nya hiji we nya. C kondom. Amun kapaksa darurat gunakan kondom. Yang D jangan menggunakan obat terlarang karena obat terlarang itu sering disuntikan. Iya betul. Jadi memang kalau kita ngomongin sekarang emang ngomonginnya soal kematian ibu dan juga bayi, tapi faktor indikasinya itu tidak hanya ibunya saja ya. Suaminya juga berperan. Makanya Teh Riri ada yang disebut dengan suami siaga. Iya itu suami siaga salah satunya. Dan suami itu harus nabung harus nabung sebelum bersalin. Jangan sampai ada di suatu kecamatan, salah di Panca Tengah, dia cuma punya duit 5.000 perak. Ibu bidan istri abi bade dikumahakeun bade ngalahirkeun abi terus gaduh 5.000 perak manya atuh nabung sabulan teh sabaraha Teh Riri gitu. Betul. Jadi memang prepare ya, harus dipersiapkan ya. Namanya memang punya anak itu bukan hanya ujug-ujug ya Mi ya, tapi memang harus dipersiapkan salah satunya juga untuk mencegah angka kematian ibu dan juga bayi. Dan itu teh darah tinggi juga tidak ujug-ujug. Kan pasti bertahap 140 per 90 mau ujug-ujug 200 per 110. Benar. Makanya itu kenapa perlu pengecekan berkala ya Mi ya. Karena memang kalau misalnya udah mulai tinggi, udah bisa diantisipasi harus ada pencegahan apanya, begitu ya. Kalau untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk penurunan AKI dan juga AKB di Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di tahun 2024 ini seperti apa Mi? Kemarin Mami supervisi fasilitatif ke 40 puskesmas Droso dengan Bu Nining dengan kakak Mami Wawaya. Nah itu ke 40 puskesmas. Di sana dipotret bagaimana sarana prasarananya cukup tidak, USG-nya digunakan tidak, Teh Riri harus dicek. Bisiku dokter nate tidak dipakai. Betul. Kemudian CTG-nya dipakai atau tidak. Kemudian ada OJT Teh Riri 6 dokter dari Bapelkes Cikarang. Jadi dokter itu yang sudah dikasih USG itu harus menjadi operator USG dengan kemampuan dasar USG, misalkan mengukur biparietal diameter, kemudian taksiran persalinan, TBBA, taksiran berat janin. Nah kemudian ada yang disebut dengan update SDDTK. Jadi tidak hanya berhenti di harus
terhindar dari kematian bayi, tapi kualitasnya harus bagus. Tadi yang terkait dengan potong tumbuh kembang. Iya, jadi memang bersinergi ya Mi ya, dan harus. Upayanya udah sangat luar biasa berarti dari dinas kesehatan untuk selalu benar-benar sampai dengan tidak ada angka kematian lagi. Kalau temuannya di lapangan masih boleh dibilang kategori tinggi atau gimana Mi untuk angka kematian ibu dan bayi? Ini udah rada turun ya, udah menurun Kabupaten Tasik. Dibanding sebelum-sebelumnya, sebelumnya. Cuma tidak boleh melebihi kuota Dinkes yang 18 itu 18, iya. Kalau bisa mah iya. Ya, oke. Berarti kalau misalnya ngomongin persalinan kan memang berarti paling aman itu ada di Vaskes ya? Iya. Harus ke Vaskes. Kalau misalnya dan dengan 6 tangan teh. Kalau bisa mah ada 3 bidan, ulah nyarira. Kan kalau ibunya perdarahan, bayinya aspiksi, tidak bisa napas, baru si bidan stres. Iya bingung, mau yang mana dulu? Ya makanya harus ada 6 tangan, paling tidak 2 bidan, 4 tangan. Dan semuanya kalau bisa teh yang 40 puskesmas itu menjadi puskesmas ponen obstetri neonatal emergensi dasar. Sekarang baru 29. Jadi bisa mengatasi kegawat daruratan teh. Kegawat daruratan bisa ditanggulangi di puskesmas. Jadi memang bagusnya ketika ingin melakukan persalinan datang ke puskesmas ya. Iya. Jangan ke fasilitas misalnya cuma di rumah. Iya, sudah tidak musim sekarang. Sudah tidak ada bahkan kalau menurut saya sih tidak ada sih sekarang. Masih ada. Tapi masih ada kalau di daerah-daerah lain ya. Karena ya itu. Jadi kata ibu bidan teh kieu, mami daripada dia bersalin oleh paraji ya kita yang mengalah. Tapi harus diedukasi sedikit-sedikit bersalin itu di Vaskes karena kan harus ada itu teh buat infus segala macam. Kelebihannya apa aja kalau bersalin Vaskes Mi? Ada teman kan, bidan tidak satu. Kemudian yang kedua fasilitas lebih komplit. Betul. Iya. Betul. Jadi memang apapun ada kejadian mungkin tidak diharapkan bisa ditindak dan mungkin diantisipasi ya Mi ya. Dan ada dokter rekan yang bisa konsul on call. Nah itu betul. Terus itu teh bisa ada tindakan-tindakan prarujukan atau stabilisasi bila tidak bisa diatasi oleh bidan dan dokter puskesmasnya kadang harus dirujuk. Iya betul. Sistem rujukannya harus efektif, harus diantar oleh bidan. Nah itu ya, jadi memang benar-benar keselamatan ibunya, keselamatan bayinya juga sangat diperhatikan ketika melahirkan di Vaskes. Tapi kalau misalnya ngomongin soal komplikasi kehamilan, yang bisa kita lakukan untuk mencegah komplikasi ketika kehamilan itu seperti apa sih? Ya diantaranya dengan ANC. Ya ANC 6 kali sehingga nanti ketahuan misalnya kalau tensinya 140/90, komomun 160/100 terkait ngelahirkan ke bidan desa itu harus jelas di rumah sakit, dikonsul ke poliklinik yang ada dokter objin ke RSUD SMC Kemudian yang kedua kalau misalkan grande multi yang udah hamil ke tubuh gitunya teh ririnya eta mah ada kemungkinan atoni teh jadi uterusna teh kontraksinya teh lemah eta mah langsung ngelahirkeun di rumah sakit. Dan kalau 7 mah atonia uteri uterusnya tidak bisa kontraksi bisa terjadi perdarahan. Jadi memang upayanya itu adalah satu dari mulai kehamilan juga sudah rajin melakukan pemeriksaan. Jadi ketika ada indikasi misalnya tensinya tinggi itu sudah bisa dicegah. Kemudian ketika melahirkannya di Vaskes ya Mi ya. Jadi memang itu adalah upaya yang sangat efektif ya untuk mencegah kematian ibu. Di mana memang alhamdulillah sudah menurun sekarang dibandingin tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin karena keterbatasan. Sekarang fasilitas sudah lebih banyak daripada sebelumnya kan Mi? Iya, fasilitas sudah ada USG sudah disediakan oleh Pak Presiden Jokowi. Juara. Oleh Pak Menkes. Benar. Kalau misalnya kita ngomongin soal P4 nih Mi, di P4K di desa. Iya, itu kenapa harus ada pelaksanaan P4K? Nah, itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi itu supaya diterangkan oleh ibu bidan atau dokter ke desa-desa tapakuwu yang komplikasi itu bisa dicegah dengan cara ini. Kemudian menyiapkan itu teh, menyiapkan dana untuk persalinan. Kemudian kalau bisa lagi atau harus wajib menjadi anggota BPJS. Harus jadi anggota BPJS ya. Karena memang itu mempermudah. Kan kalau komplikasi mahal biayanya. Iya betul. Tapi itu ketika terjadi kejadian di satu desa misalnya, itu kan berarti memang bukan hanya tanggung jawab keluarganya saja berarti ya. Memang orang bahkan Pak Camat Paku juga harus untuk naon teh bahasa Sunda nama rawing ceuli cenah teh lamun di absen wae ku bupati atau ku pawabub untuk aware ya, untuk peduli ya, untuk apalagi pawabub kan ketua tim TPPS teh Riri. Iya. Dia akan mengecek ibu hamil teh sabar hiji di kecamatan ieu, sabar hiji di kecamatan ieu. Kemarin ada kewajiban dari Kemenkes untuk melaporkan kohor. Jadi semua ibu harus
memasukkan data ibu hamil ke dalam kohor. Iya. Tadi cek ku Permenkes teh, anu dicek nanti Pak Wabu. Oke. Jadi memang kita juga memang harus sinergi dengan banyak pihak ya Mia. Iya. Kalau untuk di kabupaten sendiri nih, Kabupaten Tasik RSUD-nya itu mampu menyiapkan PKM mampu connect 24/7 nggak sih Mi? Mampu 24/7. Direkturnya Dokter Iman. Udah aman ya? Iya. Jadi mau jam berapapun? Iya. Jadi memang di Kabupaten Tasik ini sudah tersedia ya, ya? Sudah tersedia. Sudah Tinggal, tersedia. Jadi pemberdayaan masyarakatnya harus berjalan, Teh Riri ya, untuk pencegahan AKB ini. Di antaranya masyarakat atau keluarga harus tahu tanda bahaya pada ibu hamil teh apa. Misalkan kalau kakinya bengkak-bengkak, ya itu kan dia preeklamsi atau eklamsi. Nah, betul. Jadi emang itu. Kemudian liur ngadadak gitunya. Itu betul. Nyeri ulu hati juga itu bagian dari tanda preeklamsi. Sejauh ini wawasan atau edukasi yang sudah dirasakan di masyarakat gimana nih menurut Mami? Apakah sudah mulai teredukasi? Masyarakatnya masih ada yang hamil ke-7, hamil ke-8. Masih ada Mi di Kabupaten Tasik. Berarti kan KB-nya belum begitu berhasil. Makanya kemarin ada 1,2 juta gerakan supaya tercapai akseptor 1,2 juta. Mami di Cisayong alhamdulillah banyak yang metode KB jangka panjang ya Teh Riri ya. Jadi ulah pil lain nama Kabupaten Tasik teh ulah ratu pil, ulah ratu suntik, tapi harus MKJP implan atau IUD. Yang kedua Taeta ke Praji harus betul-betul dikikis ya. Karena memang masih banyak ya Mi ya. Iya. Ada 300-an setahun yang masih oleh Paraji. Masih sama Paraji masih ada. Itu pasti di daerah. Karena kalau kita ngomongin Kabupaten Tasik itu luas sekali Mi. Luas dan memang luas dan geografisnya berat teh, banyak yang nanjak gitu. Berat. Tanyakan 1 juta atau serang. Tanyakan 1 juta di Karangjaya. Aduh, saya belum sampai ke sana. Pokoknya abinya mau ke daerah betunya karena kayak saya sok yuk. Wah, kadewa. Aku masih pengen hidup, masih punya anak yang kecil yang belum tamat kuliah. Kasian ti guraling. Iya benar. Bidan itu ada yang di daerah Bojong Gambir, ada bidan yang mobilnya jatuh lagi ke bawah. Tapi memang itu yang menjadi tantangan, salah satu tantangan terbesar ya Mi ya. Tantangan. Tapi kalau masyarakatnya mudah untuk diedukasi. Masih kena bedegong, masih ada yang belum ANC. Jadi memang tapi kalau KB make tang sudah banyak katanya, sudah banyak ya, perubahan. Walaupun daerah juga sudah banyak yang minta KB mah. Cuma kalau melahirkan masih ada yang tidak ke bidan gitu. Masih harus. Jadi ada nggak sih? Dan masih ada paraji cowok. Masih ada Paraji cowok, oke. Jadi banyak ya. Kalau sebutannya Paraji Sakti teh. Paraji Sakti ya. Kalau temuan di lapangannya ada yang nggak mau ditindak, harus ke rumah sakit seperti itu masih banyak juga. Nah itu mah kalau yang tidak mau dirujuk mah biasanya mengajak Pak Kubu untuk menjinakkan keluarga menjinakkan. Sinergi sama banyak pihak kan ya. Itu kalau ada kematian ibu teh bidan teh stres. Iya pasti, betul. Bahkan ada yang bilang, abi madok bade eureun jadi bidan. Tidak boleh ya. Memang dia merasa menjadi tanggung jawab dan trauma akhirnya ya gitu kan suka diaudit itu. Iya betul. Ada audit kematian ibu namanya AMPSR. Nah AMPSR itu meskipun no name ya, no blame, tidak boleh dikasih nama, harus anonim. No blame, tidak boleh menyerahkan, anggar we orang nama merasa. Betul. Kalau untuk pengetahuan masyarakatnya berarti udah mulai teredukasi ya Mi ya? Ya udah mulai kayak KB sudah minta. Karena memang banyak juga kan di tes USGG daya tarik buat ibu hamil buat berkunjung. Betul. Dan sekarang ada USG mobile. Oh ada. Iya pada waktu Mami kemarin di Sodong Hilir tim kegiatan audit kasus stunting Teh Riri dibawa-bawa oleh dokter USG mobil langsung diperiksa. Lumayan kemarin 3 ibu hamil gratis loh diperiksa. Iya benar. Sedangkan kan mereka memang sebenarnya kadang pengen. Keterbatasan perekonomian juga ngaruh. Iya ada yang bilang, Bu dokter saya tidak mampu melakukan USG. Karena tarifnya 80.000, oleh karena itu harus masuk BPJS kan. Itu ya betul sekali. Jadi sebenarnya banyak sih program pemerintah yang memudahkan ya Mi ya. Permasalahan ini masyarakatnya atau mau atau tidak, atau tahu atau tidak. Nah itu makanya memang ini salah satunya program yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat agar terjangkau. Kalau asuhan antenatal itu apa sih Mi? Asuhan antenatal itu pemeriksaan kesehatan, ante kan sebelum natal melahirkan, jadi sebelum melahirkan harus periksa 6 kali. Dan itu sekarang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti apa Mi? Oh jadi bidan-bidan harus melakukan asuhan antenatal 6 kali setiap bidan. Setiap ibu hamil. Jadi kemarin teh terakhir pelatihan ARC terpadu. Jadi yang ngasih materi dokter Asep Taslim SPOG, kemudian dokter ini SPPD.
penyakit-penyakit yang sering terjadi pada ibu hamil. Misalkan diabetes mellitus, makanya harus pemeriksaan gula darah puasa pada kehamilan 24-26 minggu. Kalau terjadi eklamsi, preeklamsi, teh di urinnya teh, di air kencingnya teh ada protein, makanya pada usia kehamilan 15 minggu harus periksa protein. Makanya di puskesmas ada analis kesehatan itu petugas laboratorium ya. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya dinas kesehatan sudah sangat luar biasa. Terus banyak dengkak atau double salto bahasa Inggris nama. Abi teh kenang dengkak kumaha deui. Iya. Mengedukasi masyarakat, tapi memang program ini tidak akan jalan begitu saja nih kalau bukan kepedulian masyarakat juga ya. Terakhir apa yang pengen Mami sampaikan untuk masyarakat Baraya Sehat yang ada di Kabupaten Jadi Baraya Sehat, jangan hamil kalau tidak perlu. 2 anak lebih sehat. Segera masuk KB sesudah bersalin atau yang disebut dengan KB pasca salin. Pilihlah MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian kalau lagi hamil, bapak-bapak harus menjadi bapak siaga. Harus memberikan makanan yang optimum supaya anaknya nantinya tidak menderita stunting. Sayangi ibu, jangan sampai ibu ketika hamil teh kerja yang berat-berat. Di daerah Paca Tengah tuh aya nu moe pare, manggul pare. Jadi terjadi kelahiran prematur gitu. Oke, terima kasih Mami. Ya. Ini udah beres ya? Beres. Masih mau lagi? Nanti kita sama Teh Riri apa? Di video. Oh boleh. Jadi nanti kita bakalan ngebahas lagi banyak program-program yang lainnya yang pastinya. Kok nggak kerasa ya? Seru ya. Mami terima kasih, sehat-sehat selalu. Sama-sama Baraya Sehat. Terima kasih obrolan kita bareng sama Mami untuk hari ini. Iya. Makasih ya.